Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu lagi di obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence. Dengan saya Mahansa Sinulinga. Mas Aca, hari ini kita pasti selalu kehadiran sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya. Obrolan Kak yang luar biasa. Kita ngobrolin apa hari ini? Ini kelihatannya ngobrolin apa ya? Soal pendidikan kali Mbak ya? Soal pendidikan dan juga apa ya? Minat ya kayaknya. Iya, minat. Oke. Ya, ini berhubungan dengan tamu-tamu kita nih. Siapa nih Mbak? Kayaknya nggak seru kalau kita yang kenalin. Biar mereka kenalin diri langsung sendiri ya. Oke. Silakan kakak-kakak. Oke. Makasih Mas Aca, Mbak Terence. Halo semuanya, perkenalkan saya Riri. Kebetulan baru saja menyelesaikan studi master di Italia. Mungkin segitu dulu kali ya perkenalan Mbak Terence. Oke. Ya, makasih banyak Mas, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan Mas saya Rehan Rizan. Saya sedang menempuh pendidikan S2 di Jepang. Waduh, jauh-jauh. Dua-duanya ini ya, sangat ini dengan pendidikan ya, jauh-jauh menempuh pendidikan. Ini, sorry kita langsung aja ya, Mbak Riri ya, Mbak Riri di Itali. Apa Mbak, maksudnya ngambil studi apa di sana ya? Terus kenapa di Itali, jauh banget Mbak? Nah, ini banyak yang nanya sih memang. Pasti ya pertanyaan pertama tuh ya. Kenapa nih Itali gitu? Kenapa S2 di luar? Nah, kalau dari aku sendiri, kebetulan memang saat kemarin baru saja selesai kan, ambilnya itu Hospitality and Tourism Management. Jadi kenapa akhirnya Itali? Ini ceritanya cukup panjang, tapi singkatnya aku tuh scholarship hunter, gitu. Jadi memang sebagai scholarship hunter, coba beasiswa di sana sini, Mas Aca, gitu. Dan salah satunya adalah Itali. Kebetulan juga kalau untuk pariwisata, Itali kan salah satu top 5 juga ya, penerimaan dari GDP untuk pariwisatanya juga cukup tinggi. Jadi kenapa nggak belajar pariwisata langsung di tempat yang memang terkenal nih dengan destinasi wisatanya. Jadi showcase-nya benar-benar yang bisa jadi benchmark ya? Yes, benar. Gimana, Rehan? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya ini agak saya mungkin mau jelasinnya merantaunya dan Jepangnya ya, kalau yang Mas Mbak ya. Kalau merantaunya itu saya tuh asli orang Medan. Walaupun ibu saya Aceh, cuman ibu saya Batak dan hidup sama keluarga Batak. Jadi pas saat di Medan itu saya ngerasa gimana caranya saat saya SMA itu saya bisa dapat akses pendidikan yang lebih wah lagi lah. Saya mau lebih terpapar lagi dengan diskusi apa segala macam. Akhirnya ngambil keputusan untuk ke boarding school lah di daerah salah satu sekolah di daerah Serpong. Setelah sampai sana akhirnya ngerasa tuh bagaimana bedanya saat hidup di Medan dan diskusi dengan teman-teman yang ada di Medan dan teman-teman di Jakarta dan melihat oh ada ternyata kota yang namanya Jakarta gitu. Yang penuh dengan begitu banyaknya elemen masyarakat dan ya suku, rasa, agama dan segala macam, sehingga saya ngerasa kepala saya tuh kebuka lagi hingga ketagihan gitu merantau. Ya akhirnya mau merantau lagi gitu pas kuliah. Dan kenapa Jepang? Pertama ibu saya tuh kebetulan lahir di sana. Dan karena dulu kakek itu, jadi katanya dulu tuh ada beberapa dosen di Universitas Sumatera Utara yang disekolahkan ke sana. Akhirnya keluarga punya track record untuk sekolah ke sana. Dan kebetulan di saat yang sama saya itu ikut salah satu edu fair di daerah Jakarta Pusat, yang itu dimana di salah satu standnya itu ada stand kampus di Jepang yang sedang ada membuka scholarship untuk anak S1. Sehingga di saat itu nggak panjang mikir lagi, langsung coba apply dan qadarullah keterima. Nggak akhirnya ke sana gitu. Ngambil jurusan apa, Mbak? Oh, saya ngambil jurusan S1-nya itu hubungan internasional. Karena dari S1 di sana. Terus S2 ngambil social design. Mungkin itu lebih ke kebijakan publik yang fokus ke marginal community. Menarik ya Mas Aca ya. Saya tadi ini sih dengerin Mbak Rini, dia bilang tuh scholarship hunter ya Mbak ya. Iya, Mas Aca. Kayak apa sih? Maksudnya ya berarti Apa mungkin yang mungkin ada keinginan ya. Oh ini pengen sekolah di luar ya, melanjutkan studi di luar. Terus berarti berburunya itu kayak gimana sih? Apa yang dilakukan? Nah, sama ya mungkin backgroundnya kayak Rehan juga nih. Kebetulan aku juga orang tua dari Padang. Terus akhirnya kita rantau. Terus sama sih rantau S1 tuh dulu di Malang gitu. Terus akhirnya di situ merasalah perbedaan kualitas pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya craving for more. Jadi
aku memang dari dulu cita-citanya dan keinginannya paling besar adalah untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Tapi mungkin seperti banyak orang lainnya, salah satu yang jadi keterbatasan itu biasanya adalah selain dana, itu adalah akses informasi gitu kan. Nah, jadi dua hal ini yang aku sadari aku butuh support. Jadi sebagai scholarship hunter memang akhirnya sama kayak Mas Rehan ikutan EduFair gitu. Jadi datang tuh ke expo-expo pendidikan, cari opportunity beasiswanya dari sana. Terus bahkan kalau aku tuh dulu juga reach out ke senior-senior gitu yang memang sudah akhirnya menempuh pendidikan di luar dengan beasiswa gitu. Dan mungkin yang ternyata nggak banyak orang tahu adalah biasanya tuh yang terkenal kan adalah beasiswa yang memang cukup besar gitu. Jadi contohnya dari government kita ada LPDP, lalu juga dari pemerintah Inggris ada Chevening, dari pemerintah di US ada Fulbright. Yang nggak banyak orang tahu adalah selain itu ternyata tuh masih banyak opportunity yang terbuka untuk anak-anak Indonesia gitu. Dan di situ sih akhirnya aku mulai list down banyak gitu, dan saat itu targetnya adalah memang dapat satu aja deh dari semua beasiswa yang aku terima gitu. Jadi saking pengennya nih sampai akhirnya itu aku tuh terapin namanya 10% target mindset, Kak Terence. Jadi 10% target mindset ini adalah aku coba 10 dan targetnya cuma satu aja, 10% aja suksesnya gitu. Dan yang susah adalah gimana caranya terbiasa untuk dapat rejection kan. Ditolak 9 kali sampai akhirnya bisa dapat 1 kali. Itu sih. Luar biasa, tough. Ada strateginya ternyata ya Mbak ya. Tapi Mas Aca, sebelum kita gali strateginya, ini teman berdua ini kan masuk dalam komunitas PPI ya. Ya. Bisa cerita sedikit nggak mengenai Persatuan Pelajar Indonesia yang kalian ikuti saat ini? Oke, jadi memang mungkin karena kita orang Indonesia suka berkomunitas, suka berkumpul juga ya. Apalagi di tanah yang asing, kenyamanan itu kita bisa dapat dari teman yang memang tahu perjuangan sesama kita gitu. Nah, teman-teman yang memang berangkat ke Indonesia, sama-sama students di negara atau kota tersebut, akhirnya itu kita memang buat komunitas namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia yang itu tuh ada di berbagai negara. Nah, kebetulan kalau aku sendiri awalnya ikut yang di Itali. Jadi Itali itu kita punya juga PPI Italia namanya, dan punya banyak aktivitas pastinya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di sana. Mulai dari sebatas memberikan informasi tentang kehidupan di sana. Karena kan first thing yang teman-teman pasti bingung ketika datang nanti Gimana ya? Siapa nih? Iya. Belum lagi negara kita berdua kebetulan bahasanya bukan bahasa Inggris ya. Kalau di aku bahasa Itali, Rehan di bahasa Jepang gitu. Jadi banyak memang boundaries yang mungkin teman-teman tuh belum tahu gitu. Jadi memang di sini selain memang kita berkumpul untuk saling bantu, ya untuk bisa dapat rasa nyaman juga, tapi di sisi lain untuk menjawablah kebutuhan dan jadi jembatan buat teman-teman di sana sih. Kira-kira kebutuhannya apa gitu. Dan kita pun kebetulan juga saat ini di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Jadi kalau untuk PPI Dunia ini cakupannya yang lebih besar lagi ya. Jadi ada 65 negara di bawahnya. Seperti itu sih. Itu, jadi tertarik. Jadi waktu itu sudah tahu dulu tentang PPI itu atau setelah nyampe di sana baru ada yang nyamperin atau yang ini gimana sampai terhubung dengan PPI? Kalau aku kebetulan memang sudah tahu PPI sebelumnya, karena memang biasanya teman-teman student di sana cari informasi pintu pertamanya tuh kalau untuk mahasiswa PPI. Kalau untuk komunitas diaspora ada lagi yang lain. Nah, karena memang sudah tahu informasi itu, jadi memang akhirnya reach out ke sana seperti itu sih. Baru akhirnya ternyata selain PPI negara ada lagi PPI kotanya gitu. Jadi kayak itu ya, berlayer gitu ya. Dan bahkan kalau makin besar ada lagi PPI kampus. Jadi bisa seluas itu gitu. Menarik ya. Tadi apa yang disampaikan bahwa hunting itu segala apa juga dikerjakan ya. Istilahnya untuk ngejar yang 10% tadi ya. Luar biasa. Berarti Mas Aca, kalau kita ngelihat ada 2 anak Indonesia yang luar biasa di sini, kira-kira selama di sana pasti kalian nggak lepas dari tantangan-tantangan juga dong. Pasti sih Mbak. Ceritain dong Rehan, apa? Saya tuh ngelihatnya gini sebenarnya, PPI itu tadi saya setuju 100% dengan apa yang disampaikan Mbak Riri, karena seperti Mbak Riri bilang tadi, di Jepang itu aja mungkin sekitar 10-15% orang yang bisa bahasa Inggris. Dan karena mereka populasi makin menurun,
mereka akhirnya buka kelas internasional yang memungkinkan orang-orang kayak saya itu datang ke sana tanpa memiliki bahasa Jepang terlebih dahulu. Jadi masuk aja ke sana dulu dengan IELTS TOEFL yang udah ditetapkan, tapi nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan UK US ya jauh lah. 5,5 IELTS itu menurut saya mungkin di bawah di antara yang lain, kayak US atau UK mungkin 6 bahkan 6,5. Jadi aksesnya itu digampangkan mereka masuk. Tapi saat mereka masuk, saat kita masuk itu agak sulit kan Mas Mbak, karena nggak ada fasilitas untuk bisa membuat dari awal tuh nyaman untuk nyampe sana. Karena semua orang nggak ada yang bisa bahasa Inggris saat itu. Tapi akhirnya PPI lah yang itu membuat senderan pertamanya gitu. Senderan untuk bisa kita bilang ini kayak gimana nih. Mau pakai tren di sana tuh gimana sih caranya, beli kartunya gimana, bahasa gimana. Atau misalnya mau beli sayur. Sayur ini tuh nggak, kan bisa beli kol ya nggak kol namanya kan. Pasti apa nama kol gitu. Dan itu yang sangat tertantang sekali di awal. Jadi adanya kehadiran PPI menurut saya tuh terlebih dari apapun orang mendefinisikannya itu sangat membantu sekali untuk teman-teman mungkin dalam konteksnya PPI Italia dan PPI Jepang itu sangat membantu sekali gitu untuk kita bisa survive at least dan untuk lebih nyaman di masa awal itu kan sangat susah sekali gitu. Ya itu sih, dan ya pasti kalau ditanya hal-hal lain itu udah lebih ke kultur yang sangat berbeda gitu. Saya tuh aslinya orang Medan. Orang Medan itu kalau ngomong kadang nggak tahu. Agak lain gitu ya, agak lain Bang. Agak kuat suaranya. Ya. Jadi kadang nggak sadar, hingga pada akhirnya tuh saya sempat tuh shocknya itu karena saya nonton bola. Saya suka klub Arsenal. Arsenal 2019 jarang menang Mas. Kalau menang saya teriak itu lumayan keras saat itu. Jadi pas saya teriak, polisi datang untuk bisa minta KTP saya atau disebut di sana Zario Card untuk dicatat nama saya. Sampai Kamu melakukan ya? melakukan keberisikan. Ini tetangga semua kanan kiri ngelapor. Oke. Dan itu beberapa kali terjadi dengan tidak sengaja gitu. Misalnya kita napak kaki keras banget, ternyata dilapor juga. Ya, kita bingung kenapa kan mesti gimana lagi. Pada akhirnya ya pelan-pelan kita sadar. Oh ternyata kalau datang jam 10 malam. Ya kalau mau kamar mandi ya boleh kan, rumah sendiri, tapi napaknya jangan rusuh, gitu. Jangan teriak-teriak. Itu sih yang paling common yang terjadi di PPI Jepang pasti, maksudnya teman-teman pasti ada pengalaman-pengalaman tersendiri tentang kultur yang lumayan berbeda itu tadi. Bukan hanya saya sebagai orang Medan aja pastinya. Gimana kalau diajak nonton nobar bola ya di sini ya? Oh kebetulan. Secara kita wah. Iya Mbak, seru banget kalau di sini, tapi di Jepang nggak bisa. Jadi tetap kangen lah, tapi yang main Indonesia gitu lah Mbak. Iya. Tetap pulang tetap kangen ya. Kalau Riri gimana Ri? Tantangan apa Ri paling besar? Kalau tantangan nomor 1 itu bahasa memang. Karena Italia sendiri juga punya pride yang cukup tinggi ya terhadap bahasanya gitu. Jadi mereka merasa pendatang datang ke sana ya harus bisa bahasanya gitu. Meskipun sama sih seperti Mas Rehan, aku sendiri juga kuliahnya pakai bahasa Inggris gitu. Karena memang akhirnya mereka sudah mulai membuka akses edukasinya untuk mahasiswa internasional gitu. Awalnya sih belum, awalnya kebanyakan yang ditawarkan memang bahasa Italia. Tapi meskipun kita berkuliah juga pakai bahasa Inggris, pastinya tetap harus bisa nih untuk daily, untuk belanja ke supermarket, untuk bayar, untuk pesan makanan di restoran, untuk tanya toiletnya di mana ya. Hal-hal yang seperti itu sih yang harus kita memang masih adjust gitu dan harus dipelajari. Jadi memang boundaries pertama untuk teman-teman yang berkuliah di negara yang bukan English sebagai first language-nya, itu adalah bahasa sih. Kalau dari aku pribadi juga itu. Selain itu sisanya weather, ya kan, cuaca. Karena cuaca kita cuman punya 2 musim, di sana 4 musim. Baru tahu sebenarnya tuh kita tuh tahan dinginnya sampai batas mana ya? Harus berapa layer bajunya, misalnya hal-hal seperti itu sih, yang memang harus beradaptasi lagi akhirnya ketika sampai sana. Hal-hal kayak gitu. Kalau dari ininya gimana Mbak? Pressure ininya ya, maksudnya kan pasti ya kayak di Jepang tadi kan punya ini sendiri ya, kebiasaan-kebiasaan sendiri, tapi di dunia pendidikannya sendiri gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia katakan seperti itu, apa yang pengalaman menarik atau insight yang ternyata mereka seperti ini ya gitu. Ada perbedaan yang ini enggak? Ini cukup menarik sih Mas Aca, karena memang kalau Italia sendiri salah satu sistem pendidikan paling tua, Bologna sistem itu tuh salah satu sistem pendidikan paling tua di dunia. Dan kalau di Italia yang sangat berbeda mungkin dengan di Indonesia, kita itu
sistem belajarnya sebenarnya kehadiran di kelas itu tidak mandatori, jadi nggak wajib. Nggak perlu absen ya? Nggak usah titip absen tuh, kalau teman-teman itu nggak perlu. Jadi memang untuk hadir itu nggak perlu, cuman yang mereka akan pastikan ke kita adalah bagaimana saat examination, jadi saat ujian gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin sistem ujiannya adalah esai atau multiple choice, dua itu yang common gitu. Tapi kalau di Itali kita lebih banyak tuh sebenarnya ada satu yang unik, itu adalah kita punya one on one sama profesor. Jadi lisan gitu. Langsung meskipun studentsnya ada 50, 100, kita tetap satu-satu sama profesor langsung ditanyain gitu untuk benar-benar melihat iya sejauh mana pemahaman si anak ini, karena pertanyaannya satu dengan yang lain kan berbeda dan itu pasti berdasarkan kemampuan si anak ini juga dalam memahami materinya. Jadi mungkin yang cukup challenging itu ya tiba-tiba beradaptasi ini langsung tanya jawab sama profesor gitu one on one dengan metode examination yang lisan itu. Sisanya sih mungkin hampir sama, ada group project juga mostly. Jadi memang mereka itu merasa untuk pendidikan sendiri nggak melulu harus di kelas gitu. Makanya lebih banyak kita tuh combine group project, ada partner dari luar. Misalnya kalau di aku sendiri kan perhotelan dan pariwisata ya, gandeng instansi di bidang pariwisata, terus habis itu kita lihat potensi wisata di suatu daerah, terus kita assess kira-kira yang kurang apa, dan itu tuh langsung melibatkan stakeholder terkait, kayak gitu sih mungkin yang cukup menarik. Aku penasaran gini ya, tadi kan pasti nggak mungkin sendiri ya, pasti melibatkan komunitas gitu, bahkan ada tadi ke PPI dunia gitu, ataupun di internal negara masing-masing. Nah, kalau mengenai informasi nih, kalian kira-kira menggalinya dari mana? Termasuk informasi di Indonesia, biasanya carinya kemana? Nah, Ayo. Ya, kalau saya pribadi memang dari dulu, dari SMA itu udah selalu ngikutin, dan maksudnya saya sangat lumayan sensitif lah. Kalau misalnya lihat media kadang agak nggak terlalu netral, saya udah nggak ngikut lagi. Dan beberapa media, mungkin boleh disebut atau? Boleh dong. Oh, ya Kompas pasti salah satunya lah. Kompas pasti salah satunya. Itu yang ditunggu. Yang saya tunggu. Tapi dulu tuh saya juga lumayan sering baca BBC atau CNN. Yang saya rasa juga punya punya bahasa yang baik untuk bisa dibaca saat itu saya sekolah. Maupun saat sekarang saya berkuliah, ya pasti itu masih jadi tempat untuk saya membaca. Dan nggak tahu ya, saya sampai sekarang mencoba untuk tidak membaca berita lewat Instagram. Apapun itu konteksnya, sekarang saya ngerasa itu terlalu pragmatis aja untuk saya pahami. Kadang bahasa ada kronologi yang suka beberapa kali coba diterjemahkan dengan mudah dengan beberapa kata, tapi interpretasinya sangat mutual sekali gitu. Jadi kalau saya ya pasti Kompas, ya CNN dan BBC. Ya paling itu sih 3 yang common yang saya baca. Tapi konteksnya apa? Pasti kan sekarang mobilitas makin tinggi ya. Demikian juga bisa jadi Kompasnya juga Kompas dari produk digitalnya Kompas ya. Ya salah satu Kompas ID. Saya cuma pengen tahu nih gimana nih kalian melihat data tadi ya, baik Riri maupun Rehan. Kan tadi Rehan sendiri bilang kayaknya sosial media nggak mewakili sesuatu informasi. Kalau mekanisme atau sistem belajar di luar itu kan tetap harus kaya data ya. Itu gimana? Kalian berarti nguliknya luar biasa nih, mencari informasi. Ya saya izin coba ya Pak Riri ya. Boleh. Saya tuh ngelihat sebenarnya gini, kalau di Jepang itu adab dan moral itu kan sangat terkenal kali ya di mereka. Maksudnya kita tuh dalam ngelakuin apapun itu adab moral dulu baru kita nilai yang hal yang lain gitu. Jadi saya ingat banget tuh profesor saya tuh bilang, saya tuh tua, gitu dia bilang saya tuh tua. Kalian pakai ChatGPT, saya juga nggak tahu. Apalagi sekarang ChatGPT itu udah makin terus berkembang. Ada 3.5, ada 4 sekarang, orang premium bisa beli. Saya nggak bakal tahu gitu. Tapi ya itu ada moral nggak bakal ada. Terus dia paham bahwasanya intelektualitas itu nggak bisa tuh nggak dibarengi dengan adab dan moral. Sehingga saya ngerasa bahwasanya itu yang membuat saya merasa nggak bisa. Ini berarti pragmatisme itu nggak boleh terlalu banyak dilakukan. Dan konteks ini tentunya dalam sisi akademis gitu. Dan tentu kalau dalam konteks misalnya kayak yang berlangganan Kompas deh misalnya. Saya tuh beberapa kali tuh ngelihat Kompas tuh kan ada berlangganan tuh. Saya mikir tuh Emel, ada berlangganan nggak ya gitu. Tapi saat saya langganan, terutama saat saya bergabung PPI Dunia dan kerjasama dengan Kompas ada langganan, itu ulasannya sangat baik sekali. Satu hal yang saya
sangat suka dalam minggu terakhir, ya saya ingat sampai sekarang, Apa tuh? itu Kompas buat ulasan tentang Ramadan ini tuh pernah jadi momen apa bagi bangsa Indonesia. Iya, iya. Dan yang paling besar ya kemerdekaan 17 Agustus. Jadi mana itu di bulan Ramadan. Saya rasa ulasan-ulasan seperti itu menurut saya juga lumayan eye-catching jika dipasang di sosial media. Tapi memang pemahamannya itu nggak bisa, karena saya rasa sosial media itu terlalu pragmatis. Ya, terbatas Udah, juga iya, ya. sudah terlalu terbatas dan ya nggak bisa begitu komprehensif. Dan jadinya pun di Jepang sendiri sebenarnya itu tidak ada moral. Satu hal yang unik juga di Jepang itu saya rasa ya untuk ketepatan waktu itu sangat sangat dihargai gitu. Kita kalau lewat 5 menit aja itu udah dianggap menghina profesor, itu udah pasti Terkenal udah disiplin ya. Iya. Ya mungkin itu. Riri gimana, Ri? Kira-kira? Setuju sih sama Mas Rehan nih. Jadi memang kalau untuk informasi sendiri sebenarnya kalau dari kampus kita tuh di-provide juga gitu aksesnya untuk jurnal-jurnal terindeks Scopus dan lain-lain itu kita bisa akses secara free. Jadi mungkin satu hal yang kita syukuri adalah kedekatan dengan akses dan sumber informasi ya. Apalagi jurnal yang memang itu terpercaya yang bisa kita gunakan juga nih. Nah, karena kita jauh juga untuk mengakses informasi memang biasanya pasti kita gunakan media digital ya. Salah satunya yang digunakan juga Kompas nih sama untuk cross check biasanya reference ini kira-kira benar nggak ya isu-isu terkait yang lagi hangat saat itu apa. Biasanya kalau aku pribadi juga ada beberapa media yang memang aku cukup percaya gitu, karena kan di era ini kita harus keep our own, jadi gatekeeper sendiri lah ya untuk media gitu. Dan salah satunya dengan kita mungkin memilih media-media yang memang kita percaya gitu. Dan itu sih kalau untuk melihat isu-isu terkini tentang Indonesia, apalagi mungkin memang kita jauh, tapi karena kita juga masih tergabung di Perhimpunan Pelajar Indonesia, di PPI, jadi masih terasa dekat dan banyak nih isu-isu yang memang kita akhirnya bahas. Karena di PPI negara atau PPI dunia pun kita punya divisi kajian gitu. Ada teman-teman tuh mengkaji isu-isu yang memang lagi hangat terkait pemilu. Kita pun kemarin di Itali termasuk salah satu yang paling awal juga tuh untuk melakukan kajian tentang itu. Kita mau melihat nih bagaimana ya teman-teman di luar negeri apakah sudah terinformasi nih tentang pemilu gitu, dan berapa persen. Kita undang juga perwakilan dari KPK, KPU, perwakilan dari Bawaslu, ada Pak Rahmat Bagja juga yang datang. Jadi memang data itu kita serahkan, Pak ini ternyata kok belum terinformasi teman-teman di luar negeri. Jadi salah satu peran itu sih yang kita lakukan juga, dan pastinya kita juga pilih sumber-sumber yang memang terpercaya akhirnya. Kelihatannya pembahasannya terlalu serius semua nih, Mbak. Saya pengen tahu ini juga sih, Mbak. Maksudnya ini kan Mas Mbak, ini kan artinya orang-orang terpilih lah bisa tembus dapat beasiswa gitu ya, dan sudah menempuh sampai S2 juga gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya di luar kesibukan kuliah ada aktivitas lain nggak sih? Yang mungkin ya di luar akademis lah ya. Ya mungkin kalau ada waktu luang tuh ngapain aja gitu. Ada waktu luang lah. Gak ada waktu luang nih kayaknya. Ada. Harus ya. Justru kita keluar memang harus balance ya. Karena kalau misalkan untuk belajar aja berarti bisa di Indonesia dong gitu. Nah, untuk bisa balance, kalau aku pribadi sih selain akhirnya juga aktif di PPI gitu. Di situ kan kita berjejaring juga sama sesama komunitas Indonesia. Mungkin aktivitas lainnya adalah kalau aku sama teman-teman yang Itali gitu. Akhirnya kita juga sering buat kegiatan atau mungkin exploring city gitu. Jadi suka banget tuh biasanya explore sisi-sisi, karena kebetulan aku di kota Milan. Hidden gem-nya kota Milan apa aja ya gitu. Jadi akhirnya exploring yang orang-orang mungkin taunya cuman ada Duomo, ada yang mungkin orang-orang taunya yang cuman ya. Milan kota fashion. Tapi di sisi lain ada apa ya? Karena kebetulan juga jurusan aku pariwisata gitu kan. Jadi memang memanfaatkan waktu untuk traveling juga, apalagi kalau di Eropa mungkin salah satu plusnya nih buat teman-teman yang mau ke Eropa, Schengen gitu kan. Jadi kita bisa gampang sekali untuk travel ke negara-negara Schengen lainnya gitu, dan itu yang harus dimaksimalkan karena kita banyak belajar lewat traveling sih. Itu yang aku percaya, kita bisa ketemu sama orang-orang baru, kita bisa akhirnya merasakan masakan-masakan dan makanan yang mungkin itu nggak familiar buat kita, dan akhirnya dari situlah mungkin kita akhirnya banyak belajar gitu. Pengalaman yang nggak kebeli ya? Iya, jadi intinya jalan-jalan sih mungkin ya Mas Aca ya, to be short. Seru ya.
Rehan gimana kalau lagi waktu luangnya? Ya, jadi di Jepang itu cepat banget ya. Orang itu tuh bergerak tuh cepat banget. Kadang kalau jalan pun di jalan Shibuya gitu misalnya, wah orang jalan kencang banget gitu orang Jepang ini. Itu bukan hanya dalam konteks jalan aja sebenarnya, tapi juga dalam konteks lainnya. Dalam kelas juga, kalau selesai kelas ya langsung gerak segala macam. Hingga pada waktu luang itu kita biasanya langsung nyari waktu untuk bisa part time. Karena di Jepang bisa part time. Part time di toko ramen kayak, part time di jadi tour guide kayak, ngajar bahasa Inggris. Atau misalnya jaga toko soba, udon gitu-gitu. Jadi kayak ya toko-toko restoran gitu. Ya itu jadi waiter atau misalnya jadi apa cuci piring kayak, atau misalnya itu tadi les bahasa Inggris kita yang jadi tutornya gitu. Dan itu hal yang paling yang common yang terjadi gitu. Biasanya kalau kita ketemu papas sama teman pasti kayak mau kemana? Baito di mana? Baito tuh bahasa Jepang dari part time. Mau part time di mana? Padang, gitu. Baito. Enggak. Bahasa Jepang. Itu pasti kayak gitu. Dan itu jadi common things. Jadi kalau ditanya waktu luang ya saya juga sama yang lain gitu. Ngelakuin part time yang bisa dilakuin. Selain PPI tentunya. Sama sih, mungkin menambahkan ya, selain jalan-jalan ada part time-nya juga kok sama. Jadi emang dimungkinkan ya? Karena di visa kita sih memang boleh ya, boleh ya. jam Ada gitu. permit. Izin ya, ada Jadi izin. memang Tapi ada ininya ya, batasannya ya? ada batasan Iya, ada jamnya, batasan jadi jam. nggak bisa full time gitu. Dari situ biasanya teman-teman, apalagi kalau teman-teman scholarship kan berarti dana beasiswanya mungkin terbatas gitu, mau cari tambahan, biasanya teman-teman part time. Kalau di Italia sendiri mungkin nggak segampang di Jepang ya, kita opportunity-nya nggak terlalu banyak karena memang kemampuan bahasa Italia teman-teman yang datang itu, apalagi karena kuliahnya bahasa Inggris kan belum advance lah. Jadi akhirnya yang paling banyak tour guide gitu, karena banyak tamu-tamu Indonesia yang datang ke Eropa gitu. Akhirnya dari situ sih teman-teman bisa dapat tambahan salah satunya. Ini pertanyaan penting juga nih Mas Aca. Gimana, Mbak? Ini kan anak-anak Indonesia perginya keluar di berbagai negara. Apa sih yang akan kalian bawa nih buat ke negara kalian? Ada dong tujuannya pasti. Atau nanti bye, gak akan balik-balik. Kira-kira ayo loh. Kalau saya pribadi, saya ngelihat tuh kita tuh Indonesia tuh banyak sekali kearifan lokal ataupun hal budaya yang belum benar-benar kita integrasikan dengan pendidikan. Contoh misalnya di Jepang itu ada begitu banyak macam baju tradisional yang anak-anak itu pahami gitu. Misalnya kayak kimono. Itu anak-anak SMA atau anak S1 Jepang itu tahu betul bagaimana caranya memakai dan memelihara budaya mereka itu. Dalam konteks ini kimono itu tadi. Misalnya nggak boleh duduk gimana, atau misalnya di bagian leher nggak boleh ketukuk apa gimana. Itu betul-betul mereka pahami. Begitu juga dengan budaya tuh adat-adat mereka yang lain. Sehingga saya ngerasa batik kita tuh luar biasa sekali gitu. Batik kita tuh begitu banyak diminati oleh mancanegara gitu. Dan itu bisa jadi point of view ataupun value yang sangat luar biasa ketika melihat Indonesia gitu. Jadi saya rasa begitu banyak hal-hal terkait dengan budaya yang bisa lebih kita integrasikan lagi dengan Indonesia. Itu pesan yang salah satu yang ingin saya bawa. Yang kedua adalah tentang pembangunan karakter, adab dan moral. Saya rasa nggak ada alasan bagi kita untuk tidak punya itu. Kita punya agama sebagai salah satu platform. Atau platform yang lain misalnya. Begitu banyak contoh pahlawan-pahlawan kita yang menjunjung sekali tentang adab dan moral. Kita butuh apa lagi gitu untuk bisa bilang bahwasanya kita udah terpapar dengan itu gitu. Jepang, ya mohon maaf, mereka tidak punya agama yang begitu lekat dengan mereka. Tapi mereka punya sistem dan pemahaman yang sangat baik yang diintegrasikan dengan pendidikan. Sehingga sampai kelas 3 SD mereka fokusnya itu anak-anak itu belajar adab dan moral gitu, karakter gitu. Sehingga sampai sekarang jujur Mbak, saya tuh nggak pernah kehilangan barang. Saya ketinggalan barang 2 kali laptop di stasiun, balik Pak. Dan teman-teman pasti gitu, dompet hilang nggak takut. Tinggal cari aja di mana, ingat-ingat terakhir, tanya pos stasiun terdekat ketemu. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa, dan itu nanti pasti efek dominonya besar. Bukan hanya di tatanan sosial aja, di citizens Indonesia, tapi juga di pemerintahan. Akhirnya membuat kita mungkin lebih besar gitu. Apalagi kita ingat 2045 nanti bonus demografi, jangan sampai ya kesempatan itu jadi malapetaka gitu. Begitu aja. Iya.
Riri, ada yang mau disampaikan? Apa nih yang mau dibawa ke Indonesia nih? Sebelum hal yang dibawa ke Indonesia, mungkin hal yang kita bawa di sana itu tadi ya, secara sadar atau tidak sadar, teman-teman yang datang ke negara tersebut itu akan menjadi duta budaya bagi Indonesia gitu. Karena mungkin Indonesia itu terasa sangat jauh bagi orang-orang lokal gitu. Kalau di Italia sendiri banyak tuh juga yang reach out akhirnya bilang, aku sebelumnya belum pernah nih punya teman orang Indonesia misalnya. Nah, karena memang mereka belum punya kedekatan dengan Indonesia, akhirnya kita lah kan yang membawa itu gitu. Mungkin hal-hal yang kita lakukan akhirnya dianggap merepresentasikan Indonesia gitu. Nah, itu peran itu sih yang harus mungkin membuat kita jadi lebih hati-hati, karena secara sadar atau tidak sadar mungkin tingkah laku, segala hal yang kita lakukan, perkataan itu merepresentasikan Indonesia. Nah, untuk hal yang akhirnya kita bawa kembali ke Indonesia, kalau untuk aku sendiri memang salah satu alasan kenapa belajar pariwisata di luar itu memang karena potensi wisata Indonesia kan sangat luar biasa ya. Kita punya 17.000 island, kita punya potensi wisata alam yang memang masih belum banyak dikembangkan gitu. Jadi in the long run, kalau aku pribadi yang ingin dilakukan adalah di Indonesia gitu. Makanya ketika kemarin baru lulus, akhirnya memutuskan untuk ya udah ini saatnya untuk pakai kemampuan lalu juga knowledge dan hal-hal yang didapatkan kemarin untuk kontribusi lagi nih ke Indonesia gitu. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang juga kerja di sektor yang related gitu di pariwisata. Jadi mungkin itu sih hal kecil yang bisa kita lakukan, mungkin sesuai dengan passion dan keilmuan, bidang keilmuan masing-masing. Karena teman-teman yang belajar ke masing-masing negara, ke berbagai negara, itu mereka ambil bidang studi yang berbeda-beda, keilmuan yang berbeda-beda, dan bagaimana caranya kita akhirnya entah langsung kembali atau tidak bisa menggunakan itu. Kalau di sana mungkin untuk mempromosikan Indonesia, membuat Indonesia dikenal, oh ternyata di bidang saintek Indonesia tuh juga ada loh orang yang jago tuh, mungkin di Jerman gitu, yang akhirnya kerja di perusahaan sana dan mungkin someday dia bisa membawa itu ke Indo. Dan atau kalau langsung kembali pun juga sama, bisa berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuannya. Itu sih Implementasinya di sini langsung implementasinya nih kita lihat setelah mungkin kemarin kan agak sedikit studi banding juga ya. Kita belajar juga dari luar apa yang memang masih bisa dibawa ke sini dan mungkin apa yang kita punya dan itu kuat tapi belum dikembangkan, seperti itu sih. Seru banget. Tapi mungkin gini Mbak Terence ya, ini kalau mau ngobrol kayaknya banyak sih yang pengen di ini ya, ditanyakan lagi. Ya paling nggak minimal ya. Kalau saya bilang tuh mungkin buat sahabat Kompas yang pengen tahu, tertarik gitu ya, punya keinginan untuk bisa dapat beasiswa dan hidup di negeri orang gitu. Ada saran apa? Tips apa gitu ya? Kalau dari aku mungkin ini saran yang personal dari pengalaman pribadi juga. Yang pertama, kenali diri teman-teman dulu. Teman-teman itu sebelumnya mungkin jurusannya apa, lalu saat ini kerjanya apa, dan kedepannya nih apa sih karir aspirationsnya gitu, sehingga nanti ketika memilih jurusan, memilih negara itu akhirnya bisa sesuai juga, karena itu yang paling penting, kesesuaiannya. Kalau misalkan itu memang sudah sesuai, nanti yang kedua adalah reach out aja orang-orang yang memang jadi role modelnya teman-teman nih, yang misalnya tadi teman-teman pengen di bidang kedokteran atau di bidang teknik. Nah, coba teman-teman cari tahu orang-orang yang memang di bidang itu gitu dan sedang menjalani apa yang teman-teman mau. Jadi mungkin, oh dia sedang kuliah di Jepang nih kayak Mas Rehan. It's okay, reach out aja. Nggak usah takut untuk mungkin reach out teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di luar, atau teman-teman yang memang teman-teman rasa tuh bisa akhirnya membantu teman-teman at least dalam memberikan informasi dulu gitu. Karena biasanya kan orang-orang udah takut sebelum mencoba. Padahal sebenarnya penting untuk kita akhirnya bisa dapat langsung knowledge dari orang yang udah mengalami itu. Siapa tahu kita bisa dapat perspektif baru dan akhirnya terbantu. Dan yang ketiga, kalau misalkan itu memang adalah kuliah di luar negeri adalah hal yang teman-teman mau, jalanin aja, nggak usah takut ditolak. Kayak yang aku share tadi, aku ditolak juga 9 kali gitu, dan it's okay. Kalau misalkan memang teman-teman tahu ini adalah yang teman-teman mau lakukan, maka itu worth it kok. Gitu. Itu sih yang bisa aku bilang. Jadi semangat buat teman-teman.
Mas Rehan, silakan. Iya, sebenarnya hampir semua yang bilang Mbak Riri tadi benar. Kalau saya mungkin lebih ke kontekstualnya lagi. Saya ini kelahiran tahun 2001, Mbak. Berarti masuk ke Gen Z. Gen Z ya. Gen Z ini kebanyakan kita tuh, saya ngeliat nih, mungkin paradox of choice kali ya. Jadi saking banyaknya jurusan sekarang nih, jadi bingung kadang salah pilih. Jadi saya rasa penting sekali untuk tahu kira-kira teman-teman itu pada sukanya apa, passionnya apa yang Mbak Riri tadi. Baru setelah itu dicari kira-kira negara mana yang baik tuh untuk bisa dituju dengan sesuai dengan jurusan yang mau. Jangan sampai mikir gara-gara, oh gue suka nonton bola nih, ke Inggris aja nih seru nih Premier League, baru cari jurusannya. Nah, gitu. Iya, capek sendiri nantinya karena bisa aja itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak sesuai akhirnya. Jadi menurut saya lebih baik pilih dulu jurusannya, baru setelah itu lihat negara mana yang cocok dan lihat juga kesempatan beasiswanya besar atau tidak, dan bisa pakai strateginya Mbak Riri. Coba aja 10 kali, nanti mana tahu yang dapat 1, alhamdulillah bisa didapat gitu. Iya. Luar biasa. Ini banyak tips nih buat teman-teman, buat sahabat obrolan Kak sore ini. Gimana Mas Aca? Ya. Kayaknya kita mesti ngajak dua sahabat kita ini ke tempat lain untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, iya. Nggak cukup di sini, Mbak. Nggak cukup di sini. Oke. Jadi sahabat Kompas, perbincangan kita kali ini ya dengan dua tamu kita yang istimewa ini semoga dapat bermanfaat ya. Dan juga kalau ada yang pengen tahu tadi katanya Richard, boleh dong ke PPI gitu ya Mbak ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Oke. Silakan nanti bisa menghubungi Mbak Riri atau Mas Rehan ya nanti dengan teman-teman di PPI juga ya. Ya ini kita terima kasih banget Mbak Riri, Mas Rehan sudah mau sharing pengalaman ya di sini ya. Ya pastinya bermanfaat bagi sahabat Kompas semua. Oke Mbak Terence ya, mungkin untuk edisi kali ini kita cukup bisa sampai akhiri siang, ya. Dan sampai ketemu di obrolan Kak berikutnya, pastinya dengan narasumber yang luar biasa seperti kedua sahabat kita hari ini. Saya Terence Palat. Dengan saya Mahansa Sinulinga dan Rehan. Saya Riri. Oke, sampai ketemu.